Kan banyak juga jamaah-jamaah yang kebingungan untuk naik lift aja susah. Itu mereka sampai kekurangan makan dan karena di Muzdalifah yang harusnya pagi sudah terangkut tidak terangkut sampai jam 2 siang. Bayangin kalau usia lansia, antri di Mina aja yang untuk haji khusus aja bisa 1,5 jam loh, Mas Robi. Jangan sampai kita kan mentang-mentang muda ingin jumroh duluan, sedangkan yang lansia di belakang. Kalau bisa dorong. Sahabat setia Ruang Sujud dan juga pendengar podcast Ta'aruf, bertemu lagi dengan saya Robi Karman dalam podcast yang kita selalu tunggu-tunggu di kanal Ruang Sujud, yakni podcast Ta'aruf. Dan telah hadir bersama kita Bapak Muhammad Mukhlas Rawi. Beliau adalah founder dari Mondai Media Group yang juga membawahi kanal YouTube kesayangan kita, Ruang Sujud. Assalamualaikum Pak Muhlas, selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Robi. Alhamdulillah sudah tiba lagi di tanah air ya Pak ya, setelah berhaji kemarin. Ya, alhamdulillah agak sedikit jet lag karena Oh, cukup masih lama jet di lag tanah gitu. suci, jadi perlu penyesuaian, adaptasi. Oke, masih adaptasi. Nah, luar biasa Pak Muhlas, walaupun baru pulang dari tanah suci, tapi sudah bersedia untuk menemani kita dalam podcast ini yang pada hari ini kita akan membahas mengenai mungkin pengalaman-pengalaman, baik itu pengalaman spiritual maupun pengalaman unik dan menarik selama melaksanakan ibadah haji gitu. Nah, alhamdulillah Pak Mukhlas Rawi ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dipanggil oleh Allah untuk bisa berhaji pada tahun 2023 ini, dan beliau sekarang sedang bersama kita. Dan mungkin saya jadi penasaran nih Pak Mukhlas, selama haji kemarin pengalaman-pengalaman apa saja yang dialami dan mungkin bisa ada hikmahnya. Mungkin boleh sharing tidak Pak sama kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para Waalaikumsalam pendengar warahmatullahi Ruang wabarakatuh. Sujud yang saya hormati. Kita bersyukur alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu dan dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun saya selama di tanah suci kemarin sempat kena flu dan pilek, jadi itu penyakit khas para jemaah haji dan rata-rata mereka menikmati untuk batuk dengan pilek ya. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa kalau jemaah haji itu tidak flu dan pilek itu sama dengan onta, karena onta tidak flu dan pilek. Jadi saya alhamdulillah kemarin bisa melaksanakan ibadah haji, dan ibadah haji yang sekarang itu dalam sejarah dikatakan eh, haji yang terbesar karena melibatkan sekitar 2.500.000 orang. Jadi kapasitas haji itu rata-rata memang 2 juta ya. Malah yang sebelum-sebelumnya itu di bawah 1 juta ya. Nah, kemarin kita hampir 2,5 juta ya dari seluruh dunia. Dan Indonesia sendiri itu mengirimkan jemaah haji termasuk di dalamnya plus itu kira-kira 230.000 lebih, dengan sepertiganya manula kira-kira 63.000. Ini yang memang menarik ya. Diinformasikan bahwa Mekah pas waktu musim haji yang sekarang itu cuacanya sangat ekstrim dan lama waktu siangnya itu kira-kira 15 jam. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana cuaca yang sangat panas kira-kira 45 derajat ya, malah bisa mencapai 50 di Padang Arafah ya, yang kemudian dilanjutkan ke Muzdalifah dan ke Mina ya.
yang bisa dikatakan armuna. Karena disitulah sebetulnya prosesi haji yang sebenarnya. Jadi haji itu di dalam hadis dikatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Jadi bagi orang yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah, walaupun dia datang hadir di Mekah, itu tidak dikategorikan dia melaksanakan haji. Itu, Mas Robi. Oke, baik. Luar biasa. Berarti memang banyak tantangan dari tadi mungkin faktor alam gitu ya. Nah, Pak Muhlas, saya kemarin ini sering membaca berita-berita yang beredar gitu ya, bahwa ada mungkin banyak komplain atau keluhan dari beberapa jamaah begitu. Nah, itu sebenarnya faktanya di sana seperti apa ya? Karena di sini juga malah jadi perdebatan pro dan kontra begitu ya. Apa memang benar seperti itu atau ada hal yang mungkin kita tidak tahu begitu? Baik, Mas Robi, karena kebetulan saya termasuk rombongan haji khusus, jadi secara spesifik tidak terlalu mengalami masa-masa yang dialami oleh reguler. Tetapi saya hanya ingin memberikan gambaran. Di haji khusus saya itu kira-kira jumlahnya sekitar 36 orang. Dari semuanya itu yang lansia 2 orang. Nah, dengan lansia 2 orang itu kita juga melihat bahwa begitu beratnya lansia untuk menjalani haji. Ya. Saya tidak bisa membayangkan kalau yang direguler. Dan tadi saya sudah mengatakan bahwa jumlah jamaah haji itu hampir sepertiganya lansia ya. Itu Mas Robi ya. Nah, ada satu jamaah di tempat saya yang lansia dan memang usianya sudah 70-an, tetapi dia mencoba untuk melaksanakan prosesi haji dengan tanpa bantuan alat kursi roda dan yang lainnya gitu ya. Dari mulai Iya. tawaf kudum, kemudian dia melanjutkan ke Arafah, kemudian melontar jumroh dan dilanjutkan ke ifadah, tawaf ifadah. Nah, tetapi yang namanya lansia, kalau orang mengatakan warga senior lah ya, itu Iya. kan punya keterbatasan ya. Dan pengalaman saya juga ada jamaah yang kemudian akhirnya saya minta waktu itu karena dia juga sering saya dampingi itu untuk membantu. Nah, itu alhamdulillah bisa aman. Tapi ada kejadian setelah tawaf pada. Saya uji nih jamaah yang lansia itu. Pak, saya bilang, Bapak kalau jalan sendiri tuh hotelnya di sana, berani nggak? Waduh, nggak berani, Pak Muklas. Nanti saya nyasar dong, katanya. Padahal udah tempatnya udah jauh kayak. Nah, saya membayangkan bagaimana kejadian-kejadian warga lansia yang saya dapat informasi juga ada beberapa yang akhirnya hilang, kan begitu ya. Terakhir itu 3 orang yang disusuri, kemudian akhirnya ketemu 1 orang, tinggal 2 orang. Jadi haji itu adalah ibadah fisik, ya kan? Murni fisik. Terutama ketika rangkaian setelah dari Arafah. Memang di Arafah itu kita di tenda dan memang lebih banyak berdoa di tenda. Tetapi setelah prosesi haji, begitu Arafah selesai, itu kan mobilitas ada yang langsung ke Muzdalifah. Sedangkan kondisi transportasi sangat crowded sekali, Mas Robi. Saya dapat informasi ada teman saya yang berangkat dari jam 6 subuh dari Mina sampai di Arafah itu jam 12 siang. Saya berangkat dari Mekah jam 2 subuh, nyampe di Arafah jam 5 subuh. Ya. Nah, kalau semakin siang kan semakin mobilitas semakin tinggi ya. Kan begitu ya. Apalagi kan ada yang menjalankan tarbiyah. Kan itu ya. Yang sebagian kan menjalankan tarwiyah yang lebih awal dia ke Mina, kemudian juga ada yang mabit di Mina dulu. Nah itu. Nah ternyata kejadian akhirnya yang sekarang lagi viral itu adalah jadi kejadian pasca Arafah dan di Arafah sendiri.
Jadi ada jamaah yang memang karena lansia itu kan perlu ada yang namanya bimbingan. Nggak bisa juga. Saya membayangkan orang yang datang dari suatu daerah yang sangat terpencil, jauh, kemudian dia punya keterbatasan untuk berkomunikasi, gitu ya, tanpa pendamping, ya kan? Dan kejadiannya kan yang terjadi itu adalah orang yang dia di tenda, kemudian ingin ke WC, ketika diminta mau didampingi atau enggak, akhirnya kesasar. Kan banyak jamaah yang begitu ya, Iya, Mas iya, iya. Robi ya. Betul, Betul nggak? betul, Pak. Sederhana Iya, saja. betul. Ini kan memang ke depan untuk yang namanya manasik itu perlu dipersiapkan, jangan hanya ibadahnya Hmm. saja dan waktunya mepet-mepet, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang mereka akan dapati di sana, terutama nanti di pemondokan, gitu ya. Di pemondokan itu kan sekarang sudah agak bagus, rata-rata di hotel. Dan banyak kan warga lansia, bukan hanya lansia saja, yang mereka mendapatkan suasana baru, misalnya naik lift, kan gitu ya. Kan Betul, bagi betul. orang yang tidak biasa kan repot ya. Ini gimana? Kemudian nanti begitu dia misalnya tahu misalnya di lantai berapa itu kan dia harus sudah tahu. Kan banyak juga jamaah-jamaah yang kebingungan untuk naik lift aja susah. Itu Mas Robi ya. Iya, 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 Pak. Wah, kebiasaan itu kan harus Oke. dilakukan. Jadi bagaimana jamaah-jamaah ya yang memang dari daerah yang cukup jauh, yang dia punya semangat itu harus diarahkan. Apa yang terjadi nanti di pemondokan itu. Misalnya ketika dia misalnya kebetulan naik lift, harusnya di awal diarahkan. Dikondisikan juga di sana. Dan memang baiknya, memang sebetulnya konsep yang sekarang itu kan dari apa lansia tidak perlu didampingi kan gitu ya. Ya karena Iya, iya. banyak petugas-petugas. Tetapi dalam kenyataannya kan tidak begitu di lapangan. Pengalaman Oke, saya oke. itu kan ada jamaah yang lansia tetap aja harus dibimbing. Makanya di sini harus Betul. dibangun namanya ta'awun. Jadi kalau misalnya ada Betul, betul. satu kloter jamaah, itu harus kita pilah mana yang jumlahnya lansia, mana jumlah yang ini, dan kalau bisa mereka itu di apa namanya di apa ya, bukan dinikahkan tapi dijodohkan, dipasangkan, betul nggak? Hmm. Betul, Supaya ada betul. tanggung jawab itu loh. Betul, Kalau betul. misalnya si A kebetulan tidak ada pendamping, ada anak muda yang punya usianya masih ya secara umur masih muda dan yang itu diberikan ditanggung jawabkan. Dan saya melihat ada beberapa KBIH yang kebetulan saya dekat dengan KBIH itu, dia dari KBIH Garut ya. Kemudian dia Betul. guru kita Pak Robi, Pak Asep Jakaria. Iya. Oh iya, Pak Ya, Sekretariat. dengan Ya, KBIH iya, 6 yang iya. itu, dia Anak bagaimana Iroh. mendorong, memotivasi Oke, jamaah oke. yang masih muda untuk bertahun, berpastabiqul khairat. Hmm. Jadi bagi Betul, jamaah-jamaah betul. yang usianya renta, perlu pendampingan, mereka didorong. Termasuk anak-anak muda didorong untuk misalnya mendorong kursi roda. Dan di sanalah Iya, benar. sebetulnya munculnya apa yang disebut dengan ibadah sosial. Jadi tidak hanya sekedar saya bisa Betul. melangkah duluan, kemudian yang lain terbengkalai, tidak. Tetapi disitulah bagaimana seorang pembimbing mengarahkan bahwa setiap apapun aktivitas membantu orang, itu pasti akan dipermudah dan Allah akan memberikan kemudahan dan Allah memberikan pahala. Kan jamaah itu datang ke Betul, betul. untuk melaksanakan haji salah satunya apa, Mas Robi? Samping melaksanakan rukun Islam kelima, ingin mendapatkan pahala yang banyak kan, betul nggak? Dan situ Ya, namanya banyak ibadah, itu. beribadah. Jadi Betul, kalau betul. semua itu diarahkan begitu, saya yakin eh, masalah lansia dan yang lain itu bisa terurai. Kan begitu ya. Nah, karena banyak juga Ya, jamaah iya, iya. dan individualis, mementingkan sendiri gitu. Hmm. Kan gitu. Betul, 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 betul. Mas Robi. Ya, Bu. Oke, sangat menarik catatannya ya. Ada banyak mungkin hal-hal yang bisa menjadi Ada satu masukan lagi Mas Robi bagi semua tadi pihak. manasik gitu ya. Oh,
Ada lagi. penting Iya, iya, iya. agar ke depannya jamaah-jamaah yang menurut informasi lansianya akan lebih banyak. 2030 itu puncaknya lansia, ya. Oke, oke, Memang oke, daftar oke. tunggu yang cukup lama ya. Nah, Oke, oke, disitulah oke. sebetulnya perlu ada pengenalan kondisi daerah. Yang tadi Hmm, pemondokannya sudah ada betul, lift. betul. Yang kedua, bagi yang sakit ini, nih Mas, ini penting sendiri ya. Kalau pengalaman di rumah sakit Indonesia, begitu ada yang sakit itu kan bisa didampingi ya, betul nggak? Betul, Misalnya betul, ayahnya betul. Mas Robi sakit, kan anaknya mendampingi, betul nggak? Iya, betul, Jadi betul. ada besuk gitu kan, gitu ya. Di Arab kan nggak bisa Iya. begitu. Begitu ada Oh, orang gitu. ya itu di ke rumah sakit kan nggak boleh didampingi dan hanya sekali-kali waktu aja. Dan Hmm, ini satu kejadian yang menarik iya, dan iya, itu iya. ditulis oleh guru saya dan di grup itu. Jadi ada jamaah itu merasa tersiksa ketika dia masuk ke rumah sakit. Kenapa? Kan dokter-dokter di sana kan Hmm, profesional dengan alat yang canggih dan dia tidak mau ada orang yang mencampuri. Ini adalah kerja profesional. Begitu misalnya dia di Indonesia, betul. perlu ada ini, dia nggak mau tahu. Ada satu jamaah yang dia tidak menerima karena apa? Ketika mau disuntik dia berontak. Akhirnya diikat. Hmm, Kan begitu ya? Diikat, hmm, iya, diikat. tidak Itu ini, luar biasa. Sehingga kurang ketika tidak dibesuk, manusiawi. dibesuk oleh ustadznya dia bilang, kok begini ya katanya? Kok saya dibiarkan sendiri sampai saya harus diikat seperti ini? Wah, sayang ini kan kondisi ini kan tak pernah disampaikan. Jangan Betul, seolah-olah betul. rumah sakit di Indonesia dengan rumah sakit di Arab itu sama. Kan enggak begitu. Hmm, Begitu masuk ke rumah sakit di Arab sana, udah selesai. Itu urusan dokter. Mereka udah profesional. oke, Nah, oke. kondisi seperti itu yang memang perlu disampaikan juga ke jamaah-jamaah yang rentan. Termasuk juga yang Betul, paling betul. penting adalah ke depan itu rekod medis menjadi bagian penting. Jadi tidak hanya sekedar Oke. ACC, kemudian ini sudah waktunya dan memang dia sudah secara administrasi, tetapi perlu juga ada rekod medis. Karena rata-rata menurut informasi yang kebetulan punya penyakit gula itu yang kemudian bermasalah. Karena saya ngalami juga di Hmm, tenda Arafah juga ada yang ini haji khusus juga meninggal karena iya, gula iya. juga. Dan itu menjelang Benar. menjelang akhir wukuf itu Mas Robi. Hmm, iya, iya, iya. Ya, apa? Berarti mungkin permasalahan utama atau paling krusial ini memang di Manula ini ya, karena Manula ini diprioritaskan juga kelihatannya ya untuk bisa berhaji ini ya, karena Ya tahun apa ini namanya? tahun ini tuh puncak Manula. Kan tadi saya katakan Oh iya, sepertiga kira-kira betul. 63.000 lah kalau nggak salah itu Manula. Dan Oke, oke. usianya kan Oh iya, iya, nah inilah iya, iya. sebetulnya memang dari kementerian kan membuat membuat ramah lansia ya. Tetapi kan fakta di Iya, lapangan kan begitu. Termasuk ya kejadian yang terjadi di Muzdalifah di mana kemudian jamaah haji yang akhirnya dia bisa dijemput itu kan setelah masa siang dan saya dapat informasi itu mereka sampai kekurangan makan dan ini yang paling penting memang bagaimana di awal itu dikondisikan karena masa haji itu kan Arafah, Muzdalifah dengan Mina. Nah, disitulah mungkin perlulah kesiapan dari jamaah, tidak hanya fisik, tapi juga bawa makanan yang penting, misalnya minuman, buah, dan yang lainnya. Kalau memang terjadi keadaan darurat, di mana distribusi makanan itu terlambat. Malah distribusi makanan kemudian tidak sampai karena terjadi kemacetan yang total itu ya. Jadi di sana kan ada model bis yang menjemput namanya tarodudi gitu. Jadi muter gitu. Tapi ketika ada barrier kan lambat. Akhirnya yang itu yang kemudian dipiralkan. Ya, kenaikan haji, kemudian akhirnya ternyata ya jamaah-jamaah itu akhirnya juga makanannya juga telat, makanannya juga seadanya,
kemudian ada yang kekurangan makanan, karena di Muzdalifah yang harusnya pagi sudah terangkut tidak terangkut sampai jam 2 siang. Bayangin kalau usia lansia yang dia tidak bisa menahan untuk makan dan yang lainnya. Termasuk juga antri di Mina itu. Antri di Mina aja yang untuk haji khusus aja bisa 1,5 jam loh, Mas Robi. Bayangin kalau yang di reguler. Ini perlu ada sebuah kesadaran bagi orang-orang yang kebetulan usianya lebih muda untuk memprioritas. Oh Sebenarnya iya. konsep yang dibangun oleh Muhammadiyah dengan ta'awun itu perlu dikembangkan di sana. Bahwa Oh, apapun yang aktivitas yang dilakukan di sana itu bernilai ibadah. Jangan sampai kita kan mentang-mentang muda ingin jumroh duluan, sedangkan yang lansia di belakang. Kalau bisa dorong dulu lansia untuk jumroh baru kita lakukan kita jumroh. Ini yang iya, paling iya. penting gitu ya. Bagaimana mendampingi sebagaimana yang saya terjadi lakukan. Ada pengalaman. Hmm. Ada satu jamaah di tempat saya. Dia orangnya ringan tangan ya, Mas Robi. Ringan tangan. Oke, oke. Orang tua dia dorong dan dia bantu dan yang lain. Nah, ada satu kejadian kecil. Apakah ini memang karena apa namanya balasan atau tidak? Tetapi saya sebagai orang Islam mengatakan bahwa itu balasan. Jadi jamaah ini bantu yang ini tiba-tiba dia mabit. Saya juga dengan dia apa biasanya tidak mabit ya di Mina Jumroh terakhir ya karena saya masuk nafar awal ya. Nah, karena ini baik ya. Tiba-tiba dia kita ngantri nih. Ngantri, ngantri untuk ke WC. Saya nggak tahu ya. Hmm. Tiba-tiba ya orang yang ringan tangan itu dia untuk masuk ke WC itu kayak kilat gitu Mas Robi. Sedangkan saya nunggu Hmm. bisa 1 jam gitu loh. Iya, iya. Bilang gini sama dia, ini karena keringan tanganan kamu ya membantu. Sehingga kamu itu dia hanya sudah sampai 10 menit kamu bisa ke WC gitu. Gitu. Jadi permudah oleh Iya. Allah. Dan bagi orang yang kemudian dia care dan yang lain itu banyak pengalaman. Saya banyak mengalami pengalaman yang spiritual ya. Itu terjadi dan di luar nalar gitu ya. Ketika saya misalnya lihat orang antri makanan, saya duduk, tiba-tiba ada orang yang datang, pelayan mengasihkan minum yang saya inginkan. Hmm. Nah itu apa kebetulan? Walau alam. Iya. Tapi bisa Allah jadi Allah. bukan karena itu. Ya, termasuk juga ketika misalnya tawaf, ketika capek tiba-tiba ini. Ada satu kejadian juga yang saya membuat nangis itu ada jamaah orang tua yang tiba-tiba masuk ke lingkungan kita untuk ikut ini. Saya tanya, ibu tersesat ya? Iya. Kan kasihan juga itu, udah tua dan yang lainnya. Akhirnya karena dengan kita, akhirnya kita bantuin, kita hubungkan. Coba bagi yang tidak mengerti, ketemu dengan orang asing, bayangin. Mas Tobi kan nggak bisa bayangin kan, seluruh di sana banyak kan, bahasanya Iya, iya. kemana-mana, ada yang Afrika, kemudian Soviet dan yang lainnya. Bisa ngerti kan? Nggak ngerti kan? Paling nggak ngertinya ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Nah, gitu, Mas Robi. Ya, ya. Baik, sangat menarik sekali ya, apa namanya, pengalaman tadi yang disampaikan. Bentar, oke. Eh, Mungkin ada ini, mungkin Pak, pengalaman spiritual tadi sudah disampaikan ya, pengalaman spiritual. Ada yang lain mungkin pengalaman spiritual lagi Ya, yang yang paling penting memang kita harus niat penuh ya. Pertama, kita niatkan bahwa haji itu juga di samping ibadah individual, ada ibadah sosial. oke, oke. Karakter orang itu akan nampak di sana. Hmm. Yang kemudian sangat individualis pasti dia akan mementingkan diri sendiri dan dia tidak mau Oh, peduli. Mau makan dia ingin lebih di awal gitu, yang lain tidak perlu. Ya, gitu. hmm. Tapi sebetulnya bila kita juga berpikir bahwa semuanya itu karena apa namanya perlu ada satu kesatuan, perlu ada teamwork ya. Harusnya saling mengingat. Dan kalau misalnya ketika ada makanan ada diingetin teman-teman, udah siap makanan, yuk bareng-bareng. Biasanya itu dipermudah. Termasuk juga di dalam tawaf. Kalau tawaf itu kan kebetulan di jamaah saya itu kan dibuatin satu apa satu
formasi yang cukup solid. Jadi bagi orang tua, ibu-ibu yang lemah itu disimpan di tengah, kita yang apa laki-laki yang kuat itu dibuat di pinggir ya, Robi ya. Hmm. Dan itu kan Oke, membuat oke, oke. kita tuh jadi tidak terpencar berai gitu ya. Jadi kalau misalnya banyak kejadian ya sih ya, termasuk juga ada satu doa yang saya langsung dikabulkan dua. Ini Hmm. pengalaman Mas Rofi. Pengalaman yang perlu saya Iya, sampaikan. iya. Jadi memang janganlah sekali-kali di sana ketika misalnya ini pengalaman benar-benar terjadi dan saya juga malu mengatakannya. Jadi waktu itu kita nyampe jam 5 jam setengah 5 di Arafah. Dan kebetulan tempat yang kita masuk itu yang sangat wah dengan fasilitas tenda yang wah juga. Kan itu ya Mas. Mas Hmm. Rofi. Yang Iya, betul, namanya betul. kayak begitu kan biasanya kita kan iseng juga ingin memvideokan atau memotretkan begitu ya. Oh, Betul nggak? betul, betul. Kan saya dan Betul, betul. teman-teman Oh, dengan saking gembiranya potret kirimlah ke grup yang kebetulan ada reguler. Ternyata karena hati oke, kita oke. juga ingin menunjukkan bahwa oh saya lebih baik daripada kamu. Tahu gak dalam waktu 1 jam tiba-tiba kita diusir pindah ke tempat yang lain. Setelah itu kita sadar Iya, lah iya, iya, iya. nggak boleh kayak gitu. Akhirnya Oh, iya, iya. wah, nggak bisa juga. Itu pengalaman. Memang awalnya saya lihat tendanya bagus, Iya, makanan iya. banyak, kemudian dipindahkan kita. Ya itu sebagai satu apa peringatan ya bahwa setiap apapun ya jangan sekali-kali kita berpikir untuk kemudian akhirnya menunjukkan kepada siapapun bahwa kita itu lebih bagus daripada yang tidak boleh itu dan itu kejadian yang benar-benar saya rasakan. Setelah itu kita nggak berani lagi memposting, Iya, iya. tetap posting gitu. Ya, seperti itu. Itu kejadian yang bagi saya luar biasa. Termasuk juga kejadian yang spiritual itu adalah ada orang tua yang meninggal yang istri saya kan bukan dokter ya. Iya, dokter. Kejadian sakaratul maut yang begitu cepat. Karena dia itu di menit itu dia sebetulnya biasa aja. Nah ini tiba-tiba di menit-menit akhir menjelang wukuf itu dia ya kejang dan juga kesusahan napas dan sempat ngobrol tiba-tiba begitu menjelang wukuf meninggal dan meninggalnya nyaman sekali. Ya, baik Pak, sangat menarik sekali dari tadi ya pengalaman tentang kondisi di sana, kemudian juga mungkin jadi pelajaran juga buat kita kalau apa namanya eh, ingin ke sana apa saja yang harus dipersiapkan dan juga tadi pengalaman-pengalaman spiritual menarik lainnya begitu. Nah, mungkin ini bagaimana Pak kalau orang berhaji kemudian namun dibumbui dengan ini apa ya drama politik gitu. Maksudnya saya lihat di medsos juga entah kebetulan atau mungkin sebenarnya bukan kebetulan ya, tapi kalau saya lihat pada haji tahun ini gitu banyak sekali para pejabat itu gitu. Apa sudah janjian di sana atau seperti apa? Tapi pertanyaannya lebih kepada itu tadi Pak, pendapat Bapak sendiri soal haji tapi di ada drama-drama politiknya. Kalau janjian atau tidaknya walau alam. Tapi Ya, kemudian akhirnya ketemu juga di Mekah ada pertemuan akbar santri dari Arkan oh ya, angkatan. Ikadam ya. Dan kebetulan karena tahu semua ada informasi, akhirnya kita membuat grup sendiri, gitu. Membuat sendiri dan ketemu akhirnya. Ketemu dengan adik-adik kelas dan yang lainnya yang sudah jadi pejabat, ada yang sudah jadi dirjen, wamen dan yang lainnya. Ada yang komisaris ya ketemu. Nah terkait dengan apakah terjadi drama politik, kalau saya melihat ya bisa jadi ya, karena kan menurut informasi ada sebagian tokoh-tokoh politik itu dapat undangan dari raja. Oh iya, iya. Sebetulnya kan ingin menyampaikan pesan bahwa kami diterima loh di eh, kerajaan Saudi ya.
sehingga kami diundang ke istana dan lain-lain. Kan begitu ya. Dan itu Ya, bagi betul, betul. kalangan mungkin ya warga Muslim di sini kan satu hal yang menggembirakan. Dan ada yang mungkin mengeksposnya melalui media sosial dan yang. Tetapi ada tokoh juga yang tidak mengekspos kan gitu ya. Betul, Ya betul. kan? Iya, iya, Pak. Walaupun banyak Saya yang tahu hadir. itulah. Ya Siapa kan yang banyak, ekspos, siapa yang enggak. ada tokoh-tokoh kan yang hadir di sana yang Betul, mengekspos betul. siapa kan Mas Robi juga bisa buka tuh medsos. Ada yang menggunakan tangan orang lain, ada yang dia sendiri. Ya, niatnya seperti apa ya? Kalau kita sih positif thinking aja, mungkin untuk tahadus Betul. ya, menyampaikan pesan bahwa haji itu memang Iya, iya, iya. perlu dilaksanakan kalau ada kesempatan ya jangan jangan kemudian akhirnya kita sia-siakan kan gitu aja. Ya intinya gini lah, intinya saya yakin lah orang mau masuk konstatasi menjadi pileg, pilbub, pilgub, kemudian pilpres dan kemudian akhirnya dia eh, ikut haji dan memohon berdoa di tempat yang paling mustajab, di waktu yang paling mustajab, di saat Arafah, di mana Allah itu hadir dengan malaikat dan membanggakan kepada malaikat ini loh hamba-hambaku yang benar-benar datang dari jauh bercapek-capean. Memohon Hmm. kepadaku, aku akan ini. Nah, siapa yang nanti akan diberikan yang dikabulkan doa, walau mudah-mudahan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Dan saya tidak perlu menyebut nama ya, karena saya juga tahu siapa yang berangkat ke Iya, sana. iya, iya. Iya lah. Ya, mudah-mudahan terlepas dari drama politiknya, tapi itu apa menunjukkan bahwa para politisi, para pejabat juga mempunyai komitmen ya terhadap nilai-nilai keagamaan dan diantaranya dengan melaksanakan ibadah haji. Yang Gitu. paling penting, Mas, ada kesadaran bahwa la haula Oke, wala quwata illa billah, bahwa oke, Indonesia oke. itu hanya berusaha, kan gitu ya. Iya, iya. Semua Betul, betul, betul. tergantung Allah kan. Men suppose Oke. Allah dispose kan gitu ya. Ya kan? Ya, betul. Ya kan begitu ya. Jadi kalau misalnya Manusia, ya. ikhtiar sudah mulai dilakukan, kemudian akhirnya memohon bantuan kepada sang pemilik alam di saat Arafah, di mana semua permintaan dikabulkan oleh Allah karena Allah hadir di sana menerima doa-doanya, ya kenapa tidak? Gitu. Kan begitu ya, Betul, betul. kan nggak ada masalah. Betul. Ya, Nggak kalau ada Mas Robi masalah. datang ke Mekah itu salah satunya ingin ke Raudo, ingin ke Iya. Multazam, kan begitu ya, ingin ke Betul. Hijr Ismail, kan gitu, ingin ke Makom Ibrahim, mencari tempat-tempat mustajab. Siapa tahu Allah kemudian istilahnya mengabulkan doanya. Kan walau alam kan gitu. Karena saya juga ada Betul, betul. doa saya yang saya sampaikan di tempat mustajab dan langsung dikabulkan ketika saya nyampe ke Indonesia. Hmm. Tidak perlu saya Alhamdulillah, sampaikan. alhamdulillah itu Pak. Iya, ya Apakah luar biasa berarti memang. Mudah-mudahan apa ya memang apa yang menjadi cita-cita kita begitu ya karena sudah bisa ke sana bisa dikabulkan dan juga mohon doanya juga Pak yang belum berkesempatan untuk berhaji untuk merasakan nikmatnya eh, ada di tanah suci Mekah dan Madinah mudah-mudahan bisa segera menyusul ke sana. itulah pentingnya kalau Mungkin kalau ada ya, saudara yang kemudian wali safar itu salah satunya memesan doa. Siapa tahu oke. doa yang disampaikan oleh yang berangkat haji itu kemudian mengabulkannya kepada kita. Jadi bukan berarti Iya, betul. mengundang orang, ya. Kalau saya sih enggak ya, cuma beritahu Hmm. keterbatasan saja. Kemudian menitipkan doa dan kebetulan di saat kita berdoa di Raudah itu di saat ibadahnya yang apa doanya yang benar-benar khusyuk gitu. Kan terpanggil Hmm. ya. Mas Robi sudah pernah umroh? Betul, betul. Wah, umroh belum juga. Iya, belum. Belum pernah. Mudah-mudahan didoakan. Iya, iya. Mudah-mudahan doakan.
Ya, dok. Baik Pak, mungkin bisa disampaikan sebelum kita akhiri closing statement dari perbincangan kita ini tentang mungkin intisari dari pengalaman berhajinya atau kemudian mungkin tips-tips apa saja yang harus kita persiapkan untuk ke depan agar kita lebih siap lagi dalam berhaji dan tidak ada kendala yang berarti ketika di tanah suci, Pak. Ya, intinya kan haji itu adalah persyaratannya itu adalah istitoah. Persyaratannya itu kalau kita punya kemampuan. Salah satunya adalah materi kan begitu ya, Mas. Yang kedua juga Betul, betul, betul. pemerintah sudah memfasilitasi dan saya melihat juga sebetulnya dari sisi kebijakan sudah cukup bagus ya. Tetapi memang momentum yang sekarang itu di mana hajinya juga cukup terbesar dalam sejarah. Yang kedua Hmm. adalah lansianya juga cukup banyak. Tentu karena ke depan juga Oke. saya yakin lansia akan banyak perlu disiapkan secara matang. Terutama bagaimana kita Hmm. misalnya menyiapkan bagi jamaah-jamaah yang kebetulan tidak bersentuhan dengan hal yang sifatnya modern. Misalnya yang tadi salah satunya adalah Oke. bagaimana dia menjalani kehidupan misalnya tadi di hotel, ya kan? Bagaimana dia sudah Oke. Oke. terbiasa dan apa namanya untuk misalnya memakai lift itu kan. Itu kan harus ada edukasi sendiri, ya. Betul nggak? Betul, Kalau betul. dulu cerita Pak Ayer Fahrudin, Iya, iya, pernah kan Pak Ayer Fahrudin iya. waktu naik kapal, Benar. kan? Orang tidak ngerti untuk misalnya, mohon maaf, buang air besar. Kemudian melakukan di tempat yang tidak Betul, betul. biasa, kan itu ya? Kan sampai begitunya ya. Jadi Sampai begitu, kondisinya betul, tidak betul. hanya ibadah, tapi bagaimana kemudian memperkenalkan Oke, kebiasaan oke. yang ada di Mekah, termasuk juga di rumah sakit. Jangan sampai nanti orang ketika masuk rumah sakit kemudian ditinggalkan oleh teman-teman yang lain, kemudian di sana dilakukan seolah-olah barang dan yang lainnya. Kalau diedukasi di awal dikondisikan mungkin dia siap secara mental. Oke, Yang paling oke, oke. penting adalah bagaimana manasik itu dipersiapkan di awal dan tidak hanya sekedar ritual ibadahnya, tetapi yang lain-lainnya juga. Termasuk juga bagaimana misalnya dipikirkanlah ke depan ada chip untuk jamaah agar tidak nanti terpantau melalui GPS gitu loh. Kan itu ya. Itu satu penggunaan teknologi supaya nanti tidak ada yang Betul, betul. sasar lagi gitu ya. Itu. Betul, Yang betul. selanjutnya adalah data rekod. Ini penting. Data rekod kesehatan. Oke. Jadi perlu screening yang benar-benar ya. Jangan sampai karena dia sudah eh, bayar, kemudian dia secara kesehatan tidak mendukung. Kalau bisa lebih baik diupayakanlah hal yang seperti itu. Jadi orang yang haji itu benar-benar siap secara finansial dan siap secara fisik sehat. Nah, yang selanjutnya bagi jamaah yang kebetulan masih muda dan yang lainnya harus berpikir untuk bagaimana dia mengembangkan sikap ta'awun. Bagaimana dia ketika ke sana itu mau menolong, membantu, membimbing. Insya Allah semua keberkahan akan didapat di sana. Kalau kita terlalu individualis, egois, insya Allah nanti juga di sana juga akan mendapatkan keegoisan. Tapi ketika kita melayani, mau membantu, mengembangkan sikap ta'awun, insya Allah. Saya punya pengalaman teman-teman yang baik di sana dan itu langsung diganjar. Jadi membangun teamwork itu penting. Ya, ketika misalnya ada satu kloter di mana ada jamaah yang perlu ada pendampingan karena kebetulan dia tidak didampingi oleh keluarga, haruslah kita menjadi relawan kalau yang muda-muda. Dan kalau bisa diinisiasi oleh ketua kloter, oleh pembimbing dan yang lain. Ya, itu yang paling penting. Saya yakin semua orang dimanapun, terutama orang Islam, salah satu cita-citanya adalah menjalankan rukun Islam yang kelima. Ya, dan semua itu karena panggilan Allah. Dan saya doakan bagi yang belum haji, mudah-mudahan segera Allah panggil dan menikmati hidangan haji yang luar biasa.
Saja, Mas Robi. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak nih sekali lagi atas waktunya di tengah segala kesibukan. Dan mungkin masih rehat mungkin ya Pak ya, belum lanjut aktivitas lagi Lagi lah, masih jet lag, hari-hari ini. masih jet lag. Oh, masih jet lag ya, ya. Ya, mudah-mudahan bisa segera ini lagi ya, apa namanya, menyesuaikan lagi, adaptasi lagi di Indonesia. Baik pendengar, sahabat Ruang Sujud, itu tadi kita sudah mendengarkan banyak hal yang bisa kita dapat, yang mungkin intinya adalah manasik haji itu tidak cukup kita diajari tentang rukun, kemudian tata cara beribadah haji, tapi juga harus ada hal-hal lain di luar peribadatan yang harus disampaikan. Dan ketika kita berhaji, ketika kita berada di tanah suci, maka manfaatkanlah itu untuk berdoa dengan sebaik-baiknya, dengan khusyuk dan juga sebanyak-banyaknya, dan jangan kemudian kita menjadi individualis atau egois di sana, tapi kita harus punya rasa solidaritas, kita harus punya rasa setia kawan, dan juga gotong royong lah, mungkin menolong orang lain, nanti Allah juga akan mempermudah kita di sana. Terima kasih atas waktunya. Kita bertemu lagi dalam podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.